Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Azkia dengan NIM 23080806012. Saya dari kelas PB 4A. Nah, saya membuat media ini dengan bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Ekologi yang diampu oleh Ibu Dian Triasari Armanda MSI. Nah, judulnya yaitu tentang keanekaragaman hayati dan juga pelestariannya. Tema media pembelajarannya yaitu berupa media digital, yaitu slide interaktif. Nah, penjelasan singkat atau isi konten medianya yaitu media ini dikenal sebagai slide interaktif yang membahas tentang konsep keanekaragaman hayati, peran penting keanekaragaman hayati, dan juga faktor-faktor penyebab menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, konsep ekologi yang dijelaskannya yaitu bisa dalam media slide ini, konsep ekologinya disampaikan berpusat pada keanekaragaman hayati sebagai komponen penting dalam struktur dan fungsi ekosistemnya. Kemudian keanekaragaman hayati ini dijelaskan dalam 3 tingkatan dan juga bagian dari struktur keanekaragaman dalam ekologi yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat keanekaragaman maka semakin stabil suatu ekosistem. Nah, kemudian cara menggunakan medianya itu media slide interaktif ini digunakan sebagai alat bantu visual dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep keanekaragaman hayati dan pentingnya pelestarian lingkungan. Jadi penggunaan media ini dimulai dengan menampilkan slide pembuka untuk memperkenalkan topik dan tujuan pembelajarannya. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi secara bertahap. Kemudian guru itu dapat menggunakan fitur interaktif dalam slide seperti animasi, gambar, atau pertanyaan reflektif untuk mengajak siswa berpikir kritis dan berdiskusi. Nah, kelebihan media ini yaitu media slide interaktif ini memiliki berbagai kelebihan, yaitu keunggulannya adalah mampu menyajikan materi secara visual dan menarik sehingga membantu siswa memahami konsep yang abstrak seperti keanekaragaman hayati dengan lebih mudah. Nah, kemudian refleksi singkat saya terhadap proses pembuatan ini. Proses pembuatan ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi saya. Nah, dalam menyusun materi, saya itu tidak hanya menata informasi secara visual saja, tetapi juga benar-benar memahami isi dan konsep ekologi yang ingin disampaikan, seperti tingkat keanekaragaman hayati, ancaman, serta upaya pelestariannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati dan pelestariannya tentang materinya. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang yang pertama, tentang pengertian keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan keanekaragaman hayati, kemudian manfaatnya, kemudian ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati, dan terakhir yaitu peran Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini yaitu variasi kehidupan yang mencakup perbedaan genetik, spesies, dan juga ekosistem yang membentuk biosfer. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki jumlah spesies flora dan fauna yang sangat tinggi dan termasuk spesies endemik seperti kodomo, rafflesia, dan juga anoa. Selanjutnya yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman gen, di mana keanekaragaman gen yaitu variasi gen dalam satu spesies, misalnya varietas padi. Kemudian ada invari, yaitu memiliki perbedaan genetik yang menyebabkan perbedaan rasa, daya tahan, dan hasil panen. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman spesies, yaitu keberagaman jenis makhluk hidup di suatu daerah. Contohnya yaitu berbagai jenis burung, yaitu elang, pipit, kasuari, dan lain-lain. Dan juga jenis ikan, yaitu ada lele, gurame, dan mutiara. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem, yaitu keberagaman lingkungan hidup beserta makhluk hidup yang menempatinya. Contohnya yaitu ekosistem hutan, hujan tropis, padang rumput, rawa, dan ekosistem laut. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati, yang pertama ada manfaat ekonomi, yaitu sebagai sumber bahan pangan, obat-obatan, dan juga bahan baku industri. Yang kedua ada ekologi, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon, dan menyaring air. Kemudian yang ketiga ada ilmiah, yaitu sebagai sumber penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sosial dan budaya, yaitu berperan dalam kearifan lokal, upacara adat, dan tradisi masyarakat. Kemudian ada ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama perusakan habitat. Nah, perusakan habitat ini menghilangkan pohon-pohon di hutan tanpa izin dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal bagi berbagai spesies. Kemudian akibatnya itu banyak spesies kehilangan habitat dan makanan sehingga populasinya menurun atau punah. Kemudian yang kedua perburuan liar. Nah, penangkapan pembunuhan hewan secara ilegal itu biasanya untuk diambil bagian tubuhnya atau dijual sebagai hewan peliharaan. Contohnya perburuan harimau itu diambil kulitnya, dan penangkapan burung langka itu dapat dijual, sehingga dampaknya itu populasi spesies yang diburunya itu akan menurun drastis, bahkan bisa punah. Kemudian pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini ketika zat-zat berbahaya itu masuk ke dalam udara, tanah, atau air. Contohnya itu limbah pabrik yang mencemari sungai dan pembunuh ikan. Kemudian ada sampah plastik yang mengancam kehidupan laut seperti penyu dan juga burung laut, sehingga dampaknya itu racunnya itu dapat membunuh spesies tertentu dan juga mencemari rantai makanan. Kemudian yaitu yang kelima, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang kelima yaitu ada introduksi spesies asing. Di mana introduksi yaitu masuknya spesies dari luar ke suatu ekosistem yang bukan habitat aslinya. Nah, spesies asing ini menjadi invasif, yaitu berkembang sangat cepat dan mengalahkan spesies lokal. Di mana contohnya yaitu ikan lele yang berasal dari luar negeri yang mendominasi kolam dan menggeser ikan lokal, dan juga contohnya ada tanaman eceng gondok yang menutupi permukaan danau sehingga menghambat sinar matahari dan mengurangi oksigen. Nah, dampaknya yaitu spesies lokal ini terancam karena kalah bersaing
sehingga kehilangan tempat hidup atau di masa spesiesasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada perubahan iklim global, di mana pada perubahan iklim ini menyebabkan suhu bumi itu meningkat sehingga pemanasan global dan juga mencairnya es di kutub dan juga bisa naiknya permukaan laut dan perubahan musim yang tidak menentu. Contohnya yaitu karang yang mengalami pemutihan karena air laut menjadi terlalu hangat. Kemudian ada spesies yang tergantung pada suhu tertentu, seperti katak atau serangga yang kesulitan beradaptasi, dan juga ada banyak makhluk hidup yang tidak bisa bertahan terhadap perubahan iklim ekstrim. Kemudian selanjutnya yaitu ada pelestarian keanekaragaman hayati, di mana pelestarian keanekaragaman hayati yang pertama ada pelestarian in situ yaitu habitat asli, yang kedua ada ex situ yaitu luar habitat asli, dan yang ketiga ada peran individu dan masyarakat, dan yang keempat yaitu ada peran pemerintah dan lembaga internasional. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati yang pertama yaitu ada pelestarian in situ yaitu habitat asli. Nah, pelestarian makhluk hidup tanpa memindahkannya dari lingkungan aslinya, contohnya yaitu ada Taman Nasional Ujung Kulon atau Badak Berjula 1. Kemudian ada cagar alam lesser yaitu ada orangutan, dan yang terakhir yaitu ada suaka marga satwa baluran yaitu ada rusa dan juga banteng. Kemudian yang kedua ada pelestarian ex situ di mana luar habitat asli. Nah, pelestarian ini dengan cara memindahkan makhluk hidup dari habitatnya. Jadi ini tuh kebalikan dari pelestarian in situ. Kalau in situ itu memindahkan dari lingkungan aslinya, kemudian kalau in situ itu tanpa memindahkan dari lingkungan aslinya, sedangkan pelestarian ex situ itu memindahkan makhluk hidup dari habitatnya. Contohnya yaitu ada kebun binatang, kebun raya Bogor, dan juga bank gen, yaitu penyimpanan bibit unggul dari DNA. Pelestarian keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu ada peran individu dan masyarakat. Nah, di mana yaitu mengurangi penggunaan plastik dan bahan beracun, menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti program konservasi dan kampanye lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu ada peran pemerintah dan lembaga internasional, sehingga menegaskan hukum terhadap perusakan lingkungan, kerjasama internasional konvensi keanekaragaman hayati seperti CBD, dan penyuluhan dan pendidikan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada peran Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, oleh karena itu, Indonesia ini berperan penting dalam pelestarian global dengan menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD, kemudian mendirikan kawasan konservasi, dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu referensi yang saya temuin tentang materi keanekaragaman hayati dan pelestariannya. Yang pertama yaitu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2020, status keanekaragaman hayati Indonesia yaitu di Jakarta. Kemudian yang kedua ada Campbell dan Rees tahun 2010, bukunya tentang biologi edisi ke-8. Kemudian yang ketiga ada Odum tahun 1993, bukunya yaitu ada Dasar-Dasar Ekologi edisi ketiga dari Yogyakarta Universitas Gadjah Mada. Yang keempat ada Soeria Negara dan Indrawan tahun 2005, bukunya tentang keanekaragaman hayati dan pelestariannya dari Bogor ITB. Dan yang terakhir yaitu ada Wahyuni tahun 2021 tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.